Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat surga semuanya, Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah. Insyaallah pada malam hari ini kami dari kelompok 10 ya, grup di grup yang lebih kecil, kelompok nomor 10 dari sahabat KTI. Insyaallah pada hari ini akan mempresentasikan menjadi moderator begitu untuk 3 ayat surat Al-Baqarah ayat 45, 46, 47 insyaallah ya. Yang akan mempresentasikan yang pertama adalah Ibu Rini. Ya, Ibu Rini sudah datang ya? Ibu Rini? Sudah. Ya, alhamdulillah. Kemudian nanti yang kedua Ibu Rini ayat 45 insyaallah ya. Kemudian berikutnya Pak Rangkuti ayat seterusnya, 2 ayat berikutnya 46 dan ayat 47. Dan nanti akan disimpulkan oleh Pak Sailan ya, Musin Sailan. Dan akan ditutup langsung dengan doa insya Allah. Jadi itu acara kita pada malam hari ini ya. Barangkali bisa langsung saja ke Ibu Rini, silakan Bu Rini. Ayat 45. Bu Rini dibuka dulu, Bu. Bu Rini, mic-nya. Kenapa dia? Bu Rini, mana Bu Rini? Sudah ada nggak Pak, Bu Rini Pak? Tadi sudah ada. Itu Bu Riani itu. Oh, lain. Belum ada Pak, belum ada Pak. Belum ada ya, adanya Ya. Bu Riani Agus tuh. Mungkin Barangkali Atau saya gantikan barangkali Pak, boleh? ya. Oh ya, silakan Ya kalau nanti gitu. Pak Anu ya, jadi Insya Allah sudah kelihatan ya, sudah cukup besar atau belum itu di layar? Sudah kayak. Sudah cukup besar ya? Ya bisa dibesarkan sendiri di ini ya, di apa namanya? Mau dibesarkan lagi? Nah, cukup besar Insya Allah ya. Oke. Jadi ayat ini ayat terkenal sekali ya, surat Al-Baqarah ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadi kira-kira seperti ini apa namanya tarkibnya ya. Pak Rangkuti bisa kali ya nanti ini sorot-sorot ya. Wa jadi Iya. wa seperti biasa ini kita sebut huruf atop ya. Jadi dia merupakan isnafiyah atau awal kalimat lah boleh dibilang. Awal dari tarkib, awal dari jumlah di sini ya. Kemudian ada berikutnya ada ista'inu. Ista'inu itu adalah artinya mohonlah pertolongan. Kalian mohonlah pertolongan, ada kaliannya di sini. Fi'il amr domirnya antum jadi kalian ya. Wazan 10 dari kata ista ya ditambah dengan fiilnya ista. Jadi ada tambahan fiil mazid ya. Wazan mazid. Ya wazan 10. Kemudian dia adalah fiil fa'il nahunya. Di dalam kata ini ada fiil dan ada fa'il. Fa'ilnya adalah antum ya. Kemudian bisobri, nah itu terdiri dari jar majrur, bi-nya itu adalah jirnya, as-sobri adalah artinya sabar, bi dengan sabar, as-sobri adalah majrur, isim al-ma'rifat. Ya. Kemudian ada waw atop, ada huruf atop, dalam hal ini dia menjadi atop ya, diikuti oleh kata solati. Solati berarti dia maktub ilahnya itu, ini maktubnya as-solati, istilahnya maktub ilahnya adalah as-sobri. Ya. Jadi dalam hal ini berarti bi-nya ngikut ke sini. Jadi bis-sobri wa bis-solati. Ya. Isim al-ma'rifat, al ada al, maktub ke baris keempat ini, as-sola, as-sobri. Lanjut, barangkali wa-nya di sini
huruf atop dalam hal ini kita menganggapnya sebagai huruf waw haliyah ya. Waw haliyah artinya setelah waw haliyah ini dia berupa jumlah yang merupakan hal dari kalimat sebelumnya. Jadi wawnya di sini adalah huruf atop haliyah hal ke nomor 4 dan 6 di atas ya. Jadi rangkaian kalimat di atas. Jadi sebagai hal, jadi keterangan. Wa dan inna, innanya adalah awaminul di sini sesungguhnya artinya huruf inna nasaba rafa'u dia berfungsi sebagai taukid sekaligus dia menjadi awal dari kalimat ya, awamilul mubtada ya. Artinya berikutnya adalah mubtada'nya. Ha itu hanya ada alif ya. Berarti itu dua hal di atas ya. Sobar dan Ya, sholat nih. Kalau ha saja ya, satu ya Pak ya. Betul Pak Rangkuti ya. ya, ya betul. Ini buat Pak Rangkuti saya cuma membacakan aja ini. Jadi hanya itu adalah ada dua isim ya antara sabar dan sholat yang keduanya. Jadi keduanya itu kira-kira begitu terjemahannya. Ia atau mereka berdua itu domir mutasil nyambung ke inna dia nasab i'rabnya nasab jadi dia merupakan isim dari inna ya. Isim dari inna atau boleh dibilang mubtada dari inna ya. Kemudian berikutnya adalah innaha adalah la di sini adalah di sini artinya sungguh ya. Huruf la di sini adalah taukid ya. Istilahnya di sini la muzahlakoh ya Pak ya. Ya. Kok nanti bisa diterangkan oleh Pak yang lebih ini Aha. jelas maksudnya apa Pak Rangkuti barangkali bisa menjelaskan ini langsung Ya, sebenarnya itu oh hanya untuk sekedar saya istilah ya. belajar saja Ya. sebagai alam sahlako. Sesungguhnya kan la ini la-nya itu kan sebetulnya ada di pangkal kalimat ya. Ya. Tapi karena kemasukan inna maka dia digeser menjadi la kabiratun. Jadi dia ya seperti itu kira-kira. Ya kira-kira. Jadi Ya. dalam istilahnya mungkin taukidnya dua kali nih, sungguh-sungguh. Taukidnya dua kali ya. Udah sungguh-sungguh lagi. Jadi benar-benar kira-kira gitu Pak ya, terjemahan Ya. anunya. Terjemahan secara manawinya. Kemudian kabirotun itu adalah artinya berat, itu isim nakiroh, kabirotun. Dia ropa ya. Jadi kalau ropa berarti innahala kabirotun sebagai khobar dia ya, mubtada khobar dari hanya mubtada dia khobar ya. La kabiratun ya. Berikutnya ilahnya adalah adat istisna, huruf istisna, artinya kecuali. Kemudian alal khosyiina itu adalah ala artinya jar majrur, ya. Alanya atas artinya huruf jar, al khosyiina artinya orang-orang yang khusyuk. Jadi kedua orang-orang yang khusyuk, isim fa'il dia khosyiina, isim fa'il jamak muzakkar salim, khosyiina jamak muzakkar salim, majrur sebagai mustasna ya. Mustasnanya al khosyiina ya, alal khosyiina. Nah, kalau mustasna biasanya ada mustasna minhunya ya. Ya. Nah, dalam hal ini dalam susunan kalimat ini mustasna minhunya itu mahzub ya, dimahzubkan ya. Ini enggak disebut di sini. Masuk atau Mahzub ya. masuk tapi kalau di sini Pak anu Kabiratun. la kabiratun ya. Kabiratun maksudnya Ya. muta'alaq ke sana ya, muta'alaq Ya ya. betul Tapi ke dalam sana. jadi terkait dengan kabiratun ini sungguh berat. Iya. Tapi kalau khosiina itu kan orang ya. Iya Orang betul. nanti kalau dia istisna itu adalah ini sub jadi ini sub apa namanya yang di sebelumnya itu mustasna minhunya itu kelompok yang lebih besar kira-kira gitu kan. Ini mustasnanya adalah himpunan bagian dari kelompok yang besar itu ya. Iya. Jadi manusia lah boleh dibilang ya. Ya manusia Tidak ya. tertulis, tapi dia terkait dengan kata kabirotun ini. Jadi muta'alaq sana ya. Terkait betul. dengan kabirotun Iya. dalam arti yang dikecualikan itu ya ini orang yang sedikit ini. Iya. Orang-orang banyak, buat orang-orang banyak itu perbuatan sholat, sabar dan sholat itu sungguh sangat berat. Nah, buat orang-orang yang sedikit, ya nggak berat itu, gampang aja gitu, karena udah biasa kira-kira begitu. Barangkali ini dari segi nahunya, barangkali ini kalau kita lihat di sini satu jumlah aja ya, satu jumlah Iya. di sini
Artinya yang pertama ini mohonlah pertolongan kalian mohonlah pertolongan kepada Allah ya dengan sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Jadi sabar ini sebagian ahli tafsir mengartikan puasa ya, puasa dan jadi dari yang kecil sabar, yang besar jadi besar, kira-kira terjemahannya. Sabar ini artinya puasa. Bisa juga kita bilang sabar ya, tapi sebagian besar ahli tafsir sabar ini diartikan sebagai puasa, jadi puasa dan sholatnya. Kemudian ada halnya di sini, keterangan dari kalimat ini, sungguh sholat ya, sungguh iya sholat dan puasa itu dua ya harusnya ya di sini ya. Iya-nya ini iya yang namanya isnain ya, yang musanna. Jadi dia ada alifnya di sini, berarti dua isim di atas. Sungguh sabar dan sholat itu sungguh sangat berat bagi orang-orang kebanyakan, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk ya, kira-kira gitu ya Pak ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut dengan bagannya ya. Bagannya Pak. Enggak. Nah, bagannya. Jadi kalau tadi kami menganggap ini sebagai satu jumlah aja, satu kalimat aja ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Berikutnya adalah diikuti dengan diawali oleh waw haliyah ya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khoshiin. Jadi kalau ini tarkibnya ya, ini arti tadi dan kalian mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat, mengerjakan sholat maksudnya ya. Nah, di sini ista'inu fi'il fa'il tadi ya. Bisobri wassalah sebagai maf'ul bih ghairu sorihnya karena ada ba di sini, ada bijarin. Minta tolong dengan apa? Dengan sabar dan sholat, kira-kira gitu ya. Kemudian halnya adalah ini, wa innaha lakabiratun illa 'alal khoshi'ina ya. Jadi merupakan hal, kita anggap sebagai hal diawali dengan huruf haliyah ini, waw haliyah ya. Di mana terdiri dari ha itu mubtada, khobar. Khobarnya bisa lagi berupa hal dari mubtadanya, bisa begitu ya. Ila alal khosiin. Halnya ini, apa namanya? Mustasnanya ya. Mustasnanya dianggap hal menerangkan kabirotun. Menerangkan khobarnya kira-kira. Begitu kira-kira Pak ya, Pak Rangkuti ya. Ya. Enggak. Simple ya. Ya. Silakan. Baik, berikutnya. Bapak dan Ibu. Ada pertanyaan barangkali ya? Oh iya, diskusi dulu di tabel. Diskusi ya, silakan. Izin bertanya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Supri dan grupnya. Tadi kalau nggak salah dengar saya di baris 8 innaha itu diterjemahkan hanya itu sobar dan sholat. Sholat. Betul. Artinya dua isim inna gitu ya. Iya. Kenapa? Kalau hemat saya itu hanya merujuk kepada sholat baris 6. Kenapa? Pertama, domir mutasil ha itu rujukannya Satu. mu'anas. Mu'anas ya kan? Dan as-sobar sama as-sholat yang mu'anas as-sholat saja. Itu satu alasan. Yang kedua, seterusnya innaha lakabiratun illa 'alal khoshiin itu lebih ke ini ya terjemahan biasa. Kalau pemahaman biasa itu ke sholatnya sendiri yang berat itu. Tapi bukan itu yang utama. Yang utama yang tadi itu mu'anas itu. Mu'anas ya. Iya, karena mu'anas. Itu aja sih mungkin. Ya. Silakan aja. Kalau tadi saya merujuknya ke alifnya ini ya. Alifnya itu alif isnain ya. Berarti dua ya. Allahu alam. Bagaimana Pak Rangkuti? Yang mana Pak? Yang isnainnya? Ini H ini Bu, H. Kalau H itu kan emang ada alifnya. Oh, H ada alifnya ya. Berarti saya salah ya. Maaf ya. H itu ada alifnya kan ya? Barangkali Pak Rangkuti? Ada. Iya. Ada alifnya nggak H itu? Juga, di terjemahannya juga memang hanya dalam umumnya kan sholat saja ya. Jadi iya, mungkin, karena ya. untuk merujuk ke khosiin husu itu kayaknya rujuknya ke sholat. Nah, yang itu yang tadi betul Pak. Itu. Kemudian tadi yang apa bentuk mu'anasnya
Dari ha itu merujuk juga ke sholat kalau kalau menurut saya. Nanti ini Pak Hatta belum datang ya. Atau satu kesatuan bisa ya. Kita kan bisa dengan yang sudah kita pelajari bisa kita lah berpendapat ya. Jadi Ya. hak itu satu tapi dia mencakup sobat dan sholat bisa kan? Karena itu atop. Gimana kira-kira? Jadi walaupun haknya itu satu, mu'annas, sobat dan sholat, tinggal satu kesatuan. Kan kalau atop itu dia harus sama juga kan? Sobat juga harus sebagai mu'annas kan nggak bisa kan? Ya. Disambung bisa nggak? Sambung apa diatopkan antara muzakkar dan mu'annas. Tapi saya merujuk Boleh isim dengan yang isim bawah. itu kan itu ini isim. Boleh Ya, diatofkan isim dengan isim. isim Ya, dengan isim ya, bukan boleh. mu'annas dengan muzakkar nggak harus sama ya. Nah, mungkin yang menguatkan lagi mungkin illa ala khasiyina gitu. Biasa kan kalau yang terkait dengan khusyuk itu kan adalah sholat ya. Sholat. Ya. Jadi kalau sabar itu kan nggak terkait dengan khusyuk ya secara maknawi ya. Jadi yang Ya. terkait dengan khusyuk itu biasanya sholat gitu. Jadi memang kalau saya sih lebih berpendapat dia hanya sholat aja Hanya ya. sholat ya. Dia Baik, Berarti dia hanya berarti ini hanya ke-6 aja ya. ke-6 aja ya. Jadi iya kita tadi 4 ke 6 aja. ya. Oke. Wallahu Iya. alam ya, itu artinya subject to be discussed ya. Ya, Kita oke. Iya nggak betul. 100% betul ya. Bisa jadi salah-salah sedikit ya. Karena Ahli Ya, tafsir, kalau ada 2 ahli tafsir, tafsirnya bisa 8 ya. Nggak apa-apa. Kita ahli tafsir kawi-kawian lah kira-kira gitu. Baik. Baik, barangkali itu Pak Rangkuti, Ketua kelas. Oke ya. Sebentar, masih Pak. ada lagi yang lain? Silakan. Sebentar, Kalau Pak. ada Oh, lagi. yang lain, silakan yang lain ya. Sebentar, Pak. Dilihat di ini, di bagan. Coba, Pak. Lihat di bagan. Bagan Pak. Ya, ya. Nah, ini kan ada fiil fa'il, maf'ul bih, kemudian Fa'il, hal ya. ya. Baru Itu berarti sorry ya. satu kalimat lengkap ya. Iya. Begitu. Nah, terus ini ada garis putus-putus di antara maf'ul bih dan hal, gimana itu, Pak? Garis Mestinya ini tidak ada kalau begitu. dihilangkan aja. Kan gampang cuma dihilangkan. Oh, Jadi tidak ada ya. Siap. Ya, tidak ada. Ya. Ya. Wahnya sebagai wahalia ya. Kan Nah, atop ya. cuman ini di ujung adalah garis putus-putus ya, karena dia nanti akan berlanjut ke ayat ya, yang ya selanjutnya. betul. Lanjut. Ya. Kalau ini nanti kan berhubungan dengan ayat berikut. Ya, ya. Iya. Ada lagi Bu yang di tabel? Coba mau lihat ini bisobri wassolat itu kedudukannya, Pak. Ini. Dia Sobri itu wassalah. Qabul bi ghairi sorry. apa ada pendapat yang lain? Sobri wassalah. Silakan kalau ada. Karena ini kan apa namanya di baris 2 ini ista'inu. Ista'inu kan fi'il amr, domirnya antum ya, betul ya? Iya. Nah, secara apa namanya pesantren dibilang kalau domirnya antum maka setelahnya adalah maf'ul bih gitu ya. Tidak mungkin dia berfungsi sebagai apa namanya fa'il misalnya gitu atau yang lain. Jadi dia maf'ul bih setelahnya. Pak Supri mau nanya, Ya. itu yang hal Nah, itu Bu ini tadi Bu Lisma gimana kira-kira setuju nggak kalau kita jawab itu? Sebentar. Sobri wassalah sebagai maf'ul bih dari kata ini tadi mohon tolong Ini. Ya. Ista'inu. Kalau saya ini lebih Hal, ke sebagai hal. hal ya. Iya, saya juga Hal. lebih kepada hal. Apa ke hal karena Itu. kalau apa yang namanya maf'ul bih itu kan objek ya, sebetulnya objek ya. Mohonnya itu nanti objeknya. Kalau ini ma'a gitu. Jadi mohonlah pertolongan dengan menggunakan sholat itu. Jadi bukan objeknya gitu. Jadi objeknya siapa? Maf'ulnya Caranya. apa? Maf'ulnya Sebetulnya Allah nggak bisa kan? pertolongan itu. Minta tolong kepada Allah. Barangkali kalau tidak ada maf'ul, harusnya ada maf'ulnya ya. Maf'ulnya apa di situ dalam hal ini? Maf'ulnya mahdhuf. Mahzub ya. Mahzubnya Allah ya. Betul. Iya. Ya bisa juga kalau begitu. Jadi wasta'inu minta tolonglah kalian kepada Allah. Minta tolong apa? Kan bisa juga sebagai objek. Iya. Kan minta tolong Iya. apa? Dengan tolong apa? apa, Dengan kamu? itu ma'a. Ya, Jadi menggunajadi alat apa dengan pertolongan itu dengan ya? alat Jadi apa sholat ya? itu. Jadi bagaimana Bu? Apakah lebih cocok kalau ini sebagai hal begitu? Kalau Saya- saya lebih faknya ke hal gitu. Hal ya. Oke, Ya. kalau kita Saya- sepakat kita ganti aja. Tar dulu.
Dari Saya, luar masih ada pendapat lain. Ada Mampu lah. pendapat lain, siapa yang pendapat lain? Mangga ada saya yang juga lebih ini hal, enggak? Bapak. Bahal ya. Ya, Hal ya. Baik, ganti Enggak, kita nanti ganti. di ini dulu coba ada yang Ada lebih yang lain, apa pendapat ya? lain. Ada yang bisa apa? Memberi Bisa jadi hal ya. ya, heeh, yang Jadi lebih apa? maf'ulnya mahzub, yaitu Allah ya. Mm, Jadi dengan, karena ada kata dengan mm-mm. jadi dianggap hal ya, dengan. Oh, Oke. Pak Musrif sama Sebetulnya Pak Anta nggak anak ada itu ya? sendiri apa Pak sih? Muslim ada, Pak Muslim? Maknanya anak itu kan mujaradnya anak ya. Mohon saja atau itu mohon pertolongan. Jangan-jangan pertolongannya itu merupakan ini apa tuh maf'ulnya yang mahzuf itu sendiri. Awana, enggak. Mohon Awana itu kan ini mohon kan pertolongan mujaradnya awana gitu. kan? Betul. Enggak, Bu. Awana kan? Bu itu Dan siapa? Bu anak itu apa artinya? yang namanya tambahan ista itu kan mohon. Mohon. Jadi Iya mohon bermohon. itu Bisa. udah ke istanya itu. Mohonnya aja ya. Anak itu pertolongan ya, anak. Awana, awana. Anak. Awun. Awana kan Belum dari awan. mujarad. Awana. Awana apa? Awana itu Iya, ayana, awana itu ayana. pertolongan dia. Tapi karena Ayana. ada ista itu kan merujuknya itu lebih banyak ke mohon pertolongan kayak istighfar mohon Iya. pertolongan gitu kan ya. Jadi Berarti mohon dia itu nggak butuh lagi maf'ul dong kalau udah kayak gitu. ya. Terus makanya ini bisa wasola Karena itu karena dia itu hanya karena alatnya gitu. udah lengkap apa yang dimohonkan pertolongan Ya. itu kan. Setelah pertolongan kepada siapa? Mm-mm. Kepada Allah ya kan? Jadi Iya. maksudnya Nah, Allah ada ya. objeknya, Maksud ya. objeknya Tapi itu. dengan itu kan caranya sebetulnya dengan apa Sarananya caranya. di sobri Berarti itu. kan lebih kepada hal menerangkan bagaimana cara mohon Ya. pertolongannya gitu Ya. kan. Ya. Jadi kalau itu Enggak, dijadikan hal, itu halnya berarti memanjang dari nomor 3 itu ya? Nah, Oh, Mangga, terus. ada Pak Hatta, coba Pak Hatta. Oh, silakan. Pak Hatta yang lebih ini. Sebelum Pak Atta boleh tanya dong. Boleh, Ya, silakan. silakan Pak, silakan. Pak Supri tanya sedikit Ya, Pak. boleh, Itu boleh. kalau misalnya 3, 4, 5, 6 itu sebagai hal, kemudian di bawahnya hal lagi. Jadi hal Iya. 1, hal 2 Nggak bisa. apa-apa. Hal bisa 10, Pak. boleh Bisa, Oh, kan? bisa 10 bisa. ya. Satu kalimat bisa Hal 10, bisa lebih dari 10 ya. Oke, nah terus yang berikutnya hal ini kan ada kosong. khobar hijau itu di bawahnya biru, ada hal juga. Itu Hal. memang hal menerangkan kepada 10-11 kan tadi itu sungguh berat dan seterusnya. Itu apakah tidak bisa dia berdiri sendiri sebagai hal? Jadi mubtada khobar hal, tapi bukan bagian daripada khobar gitu. Itu aja pertanyaan. Bisa kan hal itu, halnya kan bisa khobar kan? Halnya kan bisa khobar. Dalam hal ini kita berpendapat, boleh berpendapat ya, Iya. boleh beda ya, nggak harus sama. Jadi illa alal khosiinnya merupakan hal dari khobar kabiratun gitu. Iya. Betulnya itu kalau istilahnya, kalau cara istilah melihatnya. Pak Hattanya muta'alaq gitu ya. Iya. Iya. Muta'alaqnya ke Tapi situ. Kalau sebenarnya memang muta'alaq harusnya masih hijau sih. warnanya enggak Masih beda, hijau Pak. sih. Masih Masih hijau. hijau sih Pak Supri. Kalau Kalau muta'alaq muta'alaq, gitu. kan dia hal. Ya, Iya, masih kalau hijau. hal itu berarti enggak anaknya kalimat, enggak, Pak. Kecuali halnya berupa jumlah sendiri. Ini kan hanya unsur kalam. Ya, Hanya si jadi hijau Baitullah. juga itu ya. Hanya si Hijau Baitullah. juga. Gimana Pak Rangkuti? Bisa diganti? Iya, kemarin juga ini memang kita satukan jadi ada diskusi, opsi bahan pemikiran diskusi, begitu. Kemarin seperti Iya. ini juga ada memang. Tetapi ini disatukan kemarin Ya. karena teman-teman melihat bahwa ini adalah istisna mustasna ya. La Istisna kabiratun mustasna, ya. illa alal hosiin. Itu jadi satu, tidak bisa dipisah lagi. Jadi ini menjadi khobar secara Iya, keseluruhan. betul. Hal ini Benar. tidak ada. Kemarin memang ada seperti itu pendapat. Ya bisa saja nanti ini kita rubah Bisa seperti itu juga bisa. Tinggal ganti Tapi hijau masih aja. ada lagi nggak pendapat lainnya? Ya, mungkin ada pendapat lain. Jadi ilah itu kalau kita hubungkan dengan tarkib, ilah itu sebagai penyambung aja kan, kata satu ya kan. Mustasna-nya ada ala khosiina, mustasna minhunya dalam hal ini adalah mahzuf ya. Tapi dia muta'allaq kepada kabiratun khobar. Iya, manusia secara keseluruhan lah. Ya, manusia secara keseluruhan. Iya. Berat bagi manusia kecuali orang yang khusyuk kan gitu. Iya. Ya bisa ini, bisa. Sahabat-sahabat, ini juga ada sedikit tafsir dari Pak ini ya, Pak Quraisy Shihab gitu. Wa innaha lakabiratun ila al khashiin. Sesungguhnya ia sungguh berat kecuali bagi orang yang khusyuk.
Beliau Ya. menafsirkan ini berarti bahwa keduanya yakni sabar dan sholat tidak Mhm. mudah dipraktekkan kecuali oleh mereka yang khusyuk. Ia juga berarti bahwa Ya. sabar dan sholat harus menyatu Ya. sebagaimana diisyaratkan oleh penggunaan bentuk tunggal untuk menunjukkan keduanya. Innaha, sesungguhnya, bukan innahuma. Oh gitu ya. Jadi Ya, makanya tadi dua objek tapi dianggap satu gitu ya, ya. ini Nah itu berarti tadi ya. ketika Bersama ya. Anda sholat atau Ya, ya, ya. bermohon, Anda harus sabar. Dan ketika menghadapi kesulitan, Anda pun harus bersabar. Dan Ya, ya. kesabaran itu harus dibarengi dengan doa Ya, kepadanya. ya. Insya Allah itu asli Ada tafsir juga itu ya. ulama yang memahami pengganti nama atau pronoun pada kata Iya, iya, iya. innaha, Mm-mm. ya sesungguhnya dia menunjuk kepada tuntunan-tuntunan Allah yang disebutkan pada ayat sebelumnya. Ya, Insya Allah. Ahli Itu tafsir Pak barangkali beda Pak. tafsir dari Bapak Quraisy Shihab. Ya, Mungkin dari tafsir ini kita bisa berarti tadi mengabadi mendukung kembali ini. pendapat kita tadi ya, Pak Anu. Dari hal itu dianggap dua hal itu. Ya, Dua hal yang dianggap satu. ya Anggap dua dua dianggap dia, satu. padahal huma kan gitu. Ya, Nah, oke. barangkali dari segi tafsir ya. Tafsir Tapi itu kan sepertinya kalau ini bisa lebih pastikan bahwa ini menjadi satu ya, yang mana? Yang yang itu, ini, yang biru ini? ya Ya, khobar ini. betul. Ya, lebih enak ya. Jadi begini, jadi Ya. tidak ada lagi hal di sini begitu ya, menjadi satu kesatuan menjadi khobar Bisa ya, mustasna ini ya. bisa benar dua-duanya kan, nggak ada yang salah ya kan. Ini lebih bagus, ini paling bagus, bisa begitu kan. Namanya tafsir, namanya apa namanya, kita Oke. belajar bareng ya, mentarkib, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, benar semuanya kan, gampang itu. Ada yang lebih benar, Jadi ada yang begini benar aja. gitu kan. Kalau ini masih sampai kepada diskusi ya. Iya, iya, iya. Barangkali ada yang lain. Ayo, teman. Silahkan Pak Hatta, ada ini masukannya Pak? Apa yang ditanyakan Pak Hatta? Mungkin saya Iya, yang ini Pak Hatta, yang bawah ini kali ya, atau semuanya? yang mengomentari masalah ista'inu. Nah, Oh ya, Istainu tadi, oke. ya memang minta tolong itu kita udah tahu lah. Minta tolong itu tidak kepada Allah. Putus-putus itu Pak Atta. Terus Pak Suaranya Hatta, putus-putus. Tidak Wah, nggak bisa didengar. masih didengar Pak. Ya oke, sudah sekarang lebih bagus. agak jelas, sudah jelas ya. Saya setuju dengan tadi bahwa ista'inu maf'ul bihnya tidak disebutkan tentunya kita Putus-putus Pak kepada Hatta. Allah. Putus-putus Pak Hatta. Putus-putus Pak Hatta. Maf'ul Jadi, bihnya karena itu mungkin ya. mansub katanya. Iya. Nah, Putus-putus kayak habis baterai. Jaringannya kali Pak. Sekarang Sekarang kalau jelas Pak. Nggak jelas. mangga Pak. saya Putus masih ya. Udah. Putus-putus Pak. Putus. Putus-putus. Mungkin jangan pakai headset. Kalau yang Oh, direct iya. mic itu langsung ke Copot headset komputernya ya. bisa lebih jelas. Copot headset ya Pak Hatta. Malah hilang Pak Hatta suaranya. Mungkin headsetnya habis baterainya. Iya, biasanya baterai. Masih putus-putus Pak. Terpaksa diketik ntar. Diketik, nanti dibacakan. yang lain Ya putus-putus Pak Hatta. Kalau di belakang Pak Atta ada papan tulis, mungkin video aja. Putus-putus. Mana? Di skip aja Pak Atta. Skip dulu kali, nanti belakangan Ya. bisa.
Kalau begitu untuk sementara ini jadikan hal satu ya. Ini menjadi hal Iya, dua begitu. Ya. betul. Oke. Nanti di bagannya nanti dirubah ya karena ini nanti tinggal diputus menjadi hal satu, hal dua. Iya. Iya. Supaya Jadi maf'ul sedikit bihnya ini jadi hal ya. ya. Sudah? Gimana Pak Sub? Ya, barangkali itu kalau tidak ada yang Masih ada lagi? kita lanjut dengan Pak yang berikutnya, Pak 6. Atau masih ada barangkali? Boleh? Ini Pak, pemilihan wauhaliyah ini dasarnya apa ya? Bisa juga istighnafiyah gitu. Kalau saya melihatnya, kenapa kok dijadikan ini halia kepada keenam? Yang pertama adalah dari segi makna ya, bahwa sesungguhnya sholat itu adalah berat. Berat itu kan kondisi ya, itu satu. Yang kedua, as-sholati itu adalah al-ma'rifat diikuti oleh jumlah. Innaha lakabiratun ala. Jadi itu adalah hal. Jadi dua menguatkan itu untuk menjadi hal. Ya, betul, Pak. Mungkin Jadi di karena situ al-ma'rifat ini ya. ada asobri dan asolah. Itu asolah itu kan dua-duanya marifat ya, gabung jadi satu. Di bawahnya itu ada kalimat sempurna. Ini karena makrifat, maka di bawahnya itu adalah hal. Ya, betul. Ya. Gitu. Terima kasih. Dan dari makna juga udah jelas kalau menurut saya Dari ya. makna juga udah ini ya. Ya, kondisi itu ya. Sungguh berat benang. Itu kira-kira. Ada lagi yang lain? Kalau enggak kita pindah ini. Sudah lumayan ini waktunya di sini. Pindah ya. Oke. Mangga yang kedua. Pindah dulu. Pindah dulu yang kedua. Silakan, Oke, Pak. Yang Pak kedua saya Lutfi, ya. Saya membacakannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Artinya orang-orang yang mereka meyakini bahwasanya mereka akan menemui Tuhannya dan bahwasanya mereka akan kembali kepadanya. Nah, ayat 46 ini adalah merupakan kelanjutan dari ayat 45, di mana di ayat 45 itu di bagian akhirnya ada disebutkan al-khosyi'ina. Al-khosyi'ina ini adalah orang-orang yang khusyuk. Pada ayat 46 ini dijelaskan siapa sih itu orang-orang yang khusyuk itu atau sifatnya itu bagaimana. Nah, di sini dijelaskan allazina. Allazina itu adalah orang-orang yang di dalam sorobnya dia sebagai isim mausul menjadi sifat kepada al-khosi'ina. Bagi yang membuat badal juga saya kira tidak masalah. Di al-khosi'ina di ayat 245 menjadi sifat atau menjadi badal di nahunya juga nggak ada pengaruh. Tapi kalau saya melihatnya lebih cocok menjadi sifat ya. Lalu kemudian di nahu al-lazina ini menjadi mubtada. Yang berikutnya yazunnuna. Yazunnuna ini artinya mereka menyangka atau meyakini. Ini adalah fi'il mudhari qulub, yaitu fi'il sangkaan ya. Fi'il sangkaan, zonna, domirnya hum, wasan 3, zonna yazunnu. Yazunnu ini adalah merupakan silah bagi allazina. Di dalam i'rab induknya ini, yazunnuna ini adalah sebagai khobar. Nah, tetapi yazunnuna ini sebagai sila tidaklah berhenti di sini karena sila itu adalah pasti jumlah. Kebetulan di sini kan jumlahnya jumlah fi'iliyah. Jadi ya, di sini harus kita cari sampai mana ini berakhir silahnya ini. Sampai mana ini mufidahnya kalimat yazunnuna ini. Di sini letak seninya ini. Apakah sampai di bihim ataukah sampai ke bawah. Nah, kemarin kami diskusi lumayan panjang. Kami berpendapat bahwa silahnya dari yazunnuna ini adalah berakhir sampai mufidahnya sampai di rojiun sampai ke bawah. Tapi mungkin nanti ada yang berpendapat lain, silakan kita diskusikan. Nah, mari kita lihat yazunnuna ini mereka meyakini ini juga memerlukan maf'ul bih. Lalu kita lihat annahum mulaqu rabbihim. Anna itu annahum mulaqu rabbihim ini adalah masdar muawwal yang terdiri dari anna. Anna itu adalah bahwasanya inna nasabaru fa'u taukid dan huruf masdariyah. Lalu kemudian hum artinya mereka, domir muttasil mali nasab, sim inna di dalam nahu ada cucu kalimat kali ya, karena ini dia berkedudukan sebagai mubtada. Lalu kemudian mulaku rabbihim ini membentuk sifat jumlah mudhaf ilaih terdiri dari mulaku artinya mereka menemui isim fa'il jamak muzakkar salim rofa
dan mudhof. Lalu disambung dengan Robbi, Tuhan, isim nakiroh, mudhof ilaih bagi mulaku dan menjadi mudhof bagi him. Artinya him ini mereka dhamir muttasil, mudhof ilaih. Ini membentuk mudhof ilaih sekaligus juga mudhof ilaih menjadi khobar inna, sehingga di dalam nahu dia berkedudukan sebagai khobar, ada 7 kalimat ya. Lalu kemudian apakah silanya berhenti di sini? Nah, ini yang menjadi tanda tanya diskusi waktu itu. Kami berpendapat tidak berhenti di situ karena masih bisa diatopkan, yaitu annahum ilaihi roji'un, itu adalah juga masdar muawwal, bisa kita masukkan ke 3 sampai 7, sehingga itulah yang membuat kami bahwa ini silahnya itu tidak berhenti di situ tapi sampai ke bawah. Nah, karena silahnya itu sampai ke bawah, silah ini itu adalah khobarnya juga sampai ke bawah, sehingga khobarnya itu adalah yazunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi roji'un. Itu menjadi khobarnya, sedangkan silahnya ini direpresentasikan oleh jumlah fi'il fa'il dan maf'ul bih yang juga sampai ke bawah maf'ul bihnya. Nah, tetapi maf'ul bih ini menjadi satu kesatuan, tetapi unsurnya ada 2, yaitu annahum mulaku rabbihim sebagai masdar muawwal yang pertama, dan unsur yang kedua adalah annahum ilahi roji'un sebagai masdar muawwal yang kedua. Nah, itu menurut kami, dan alasan lainnya itu kenapa kok kami berpikir bahwa itu adalah satu kesatuan maf'ul bih cuma terdiri dari 2 unsur, karena kalau dulu ya. Kalau kita takwil masdar muawwal annahum mulaku rabbihim ini kan menjadi iqo rabbihim. Lalu annahum ilaihi roji'un itu menjadi ruju'ahum ilaihi. Sehingga itu disambung saja sama miripnya dengan tipikal dengan as-sobari was-solah tadi itu. Kira-kira perlakuan yang kami diskusikan kemarin seperti itu. Sehingga maf'ul bihnya itu juga menyatu, silahnya yang menyatu, khobarnya sampai ke bawah. Kira-kira seperti itu. Silakan lanjut dulu sekalian dengan bagan seperti ini, dengan tabel seperti itu, maka bagannya akan menjadi begini. Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi roji'un. Ini satu kalimat. Jadi sifatnya itu adalah mulai dari sini sampai sini. Al-khosi ini itu terdiri dari allazina sebagai mubtada, yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi roji'un adalah khobar. Dalam khobar ini ada fi'il fa'il, lalu fi'il fa'ilnya yazunnuna, lalu kemudian maf'ul bihnya adalah annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi roji'un. Itu maf'ul bih. Lalu kemudian dalam maf'ul bih sendiri terdiri dari 2 kalimat mubtadaiyah, yaitu hum sebagai mubtada, mulaku rabbihim sebagai khobar. Lalu kemudian di sini hum sebagai mubtada, lalu ilahi sebagai khobar, lalu sebagai hal, lalu roji'una sebagai khobar. Itu bagannya. Kembali dulu ke tabel. Maaf sebelumnya, karena ini masih sambungan, ini terbuka, lalu ini sudah selesai ditutup. Lalu ini ada koma wa ya. Silakan. Kalau kalau bagan insya Allah udah ya sama. Cuma yang saya tanyakan ini Pak, ini kan tadi allazina ya. Itu kan sifat ya. Iya. Sifat yang ke hosiin. Ya. Iya. Hosiin itu dia kedudukannya sebagai apa tadi Pak? Di ayat yang sebelumnya kalau nggak salah apa ya? Hal ya? Sebagai Hal khobar ya? kan? Iya, sebagai khobar ya. Kalau Hal apa sebagai khobar ya? khobar, sebagai khobar kan Pak? Waduh, harus dilihat Coba dulu lihat Sebagai hal. ke atas. Sebagai hal dari sana tuh. Bukan ke hal ya? khobar. Coba. Al khosin itu kan majrur kan? Bukan, Ini? dia sebagai apa? Khobar kan? Khobar. Sebagai khobar. khobar ya. Nah, Iya. berarti kan karena mau subsifat itu satu kesatuan ya.
Berarti yang aladina itu masih kedudukannya dia itu sebagai khobar. Oh, Jadi mubtada. di sini sebagai khobar ya, Bu ya? Jadi khobar dari alladzina Sampai ke bawah yadununa ini. alakum terus semua dari atas sampai ke bawah itu khobarnya karena Oh, ini sifat dari si oke. itu yang tadi khosiin itu. Sifat ya. Kalau beda. Kalau badal Badal juga kan sama gitu. yang menggantikan khobar Kalau kan. misalkan si aladina menyandang sebagai mubtada, padahal ini kan sifat dari khobar yang tadi kan. Berarti dia mempunyai dua kedudukan, mubtada dan khobar dong. Tadinya kalau saya berpikiran bahwa al-khosiina itu dijelaskan sifat-sifatnya itu berupa kalimat mubtada khobar gitu. Jadi mubtada khobar ini yang kalimat komplit jumlah ismiyah ini mubtada khobar itu menjelaskan sifat itu begitu. Bukankah sebelumnya begitu juga? Kalau begini bisa nggak ya? Kalau dulu kita kan dapat di pekan berapa ya, 44 gitu ya. Iya, Kalau iya. dia misalnya yang diterangkan misalnya nakiroh itu di sifat. Kalau yang diterangkannya ma'rifat itu bisa menjadi hal. Bisa nggak Iya. alladzi dan seterusnya itu menjadi hal dari khobar, dari al-khosiina. Jadi dia menerangkan tentang khosiina itu gitu kan. Kalau nggak salah kan di pelajaran pekan keberapa ya, kalau yang diterangkan itu nakiroh, berarti dia menjadi sifat. Kalau dia yang ma'rifat, menjadi hal. Seingat saya Iya, gitu ya. betul, Nggak betul. dia menjadi hal. Jadi alladzina yadunna sampai raji'una itu menjadi hal terhadap Iya, ayat yang sebelum tadi itu, di ayat iya. 45. Iya, Hmm. pendapat Tapi dengan kalau dari dari artinya Bu Yanti ya itu Iya. dalam kurung berarti iya, jadi iya. badal ya. Iya, dari Badal. badal. Iya, Kalau badal. Ya itu kalau badal, badal, ya bisa. kalau badal Badal berarti Kedudukannya dia kan sama. berarti dia khobar kita kan? kan nggak punya Ya, ya, nggak kedudukannya punya sama. di nahunya nggak ada ya, di nahunya nggak ada kedudukan ya. Badal Karena posisinya dia kan. khobar kan masih dalam apa masuk ke khobar kan si aladinanya Iya, itu kuningnya masih khobar. Ya kalau khobar. melihat artinya sih memang ya itu gitu ya. Tapi Mm-mm. kan orang yang fusuk yang sebetulnya kan Kalau yang sebetulnya itu yang sifat mereka bisa menyangka juga. gitu. Ya itu. Sifat. Dia memang berupa sifat gitu. Memang di terjemahan dipakein ya Iya. itu, tapi dia Karena sebetulnya isim sifat. mausul itu bisa dikemungkinan juga karena dia juga bisa mensifati. Nanti ada 9 kan ya yang Iya, bisa dijadikan betul. isim sifat itu termasuk Iya, adalah isim mausul. Nah, kalau iya sifat betul. ataupun Walau misalkan ada yang berpendapat bahwa dia itu badal, berarti kan itu masih si khobar. hosiin kan dia itu. Iya. Iya, Sifat mausuf Iya, dengan hosiin. badal mubdal itu ke iya. hosiin kan. Nah, si Betul. hosiin itu Kan kan kalau masih kalau dalam terjemahannya kan orang-orang yang husu, ya itu, nah dia menjelaskan iya. husu itu. Ya, itu bisa berarti Jadi badal badal dari husu dia. bisa. Iya, dari hosiin kan ya Pak ya? Ya satu Iya, betul. kalimat, Iya, satu hosiin. kalimat Yang lengkap kasih di itu ayat mengingatkan 40 yang ini kasihin memang. Orang-orang Ah, fusuk yang yang mereka harusnya orang yang yang husu mereka itu ada. bisa juga menyangka kan gitu sifat kan. juga. Kalau Jadi kita nggak pakai ya sifatnya itu, orang yang ya itu khusus kan itu. terjemahan itu ya. Nah, Orang yang husu itu Yang menyangka adalah, gitu ya. nah ini betul. yang yakin akan Ya, adanya, ya, mereka akan bertemu dengan Allah dan akan kembali betul. kepada Allah, itu orang yang Ya, husu. ya, Dan ya. orang yang Baik, itu tidak husu dia. ya. Tidak Baik yakin. itu sifat atau badal, berarti kan ada kaitannya ke sana masih dalam satu range-nya. Gitu. Kalau artinya Berarti dia ya itu masih berarti ke badal dalam ya. khobar dia itu. Jadi si alladzina yadununa itu adalah dari atas ke bawah Ya itu kalau masih khobar gitu. Masih khobarnya si itu tuh yang tadi apa? Iya, iya. Mubtada'nya teh ha khosiin. ya. Iya. Khosiin. Kalau menurut tapi nggak tahu nanti ada Tapi pahata, maka pahata masih bisa. iya, iya, iya. Tapi kalau kita lihat Bu ya, di contoh-contoh yang sudah dikerjakan itu ada 3 ya. Tiga-tiganya itu modelnya seperti ini ya. Ini jadikan sifat ke yang sebelumnya itu tetap di sini dibuatnya sebagai mubtada dan khobar. Dan kalau kita lihat ya hampir di semua referensi allazina ini adalah sifat ya. Hampir semua Ada referensi. ada juga badal. Ya, Pak, balik boleh suara badal, saya, tapi Pak. Saya izin pendapat, boleh? boleh silakan. Kalau di kami sendiri sebetulnya tadi
Allazina yazunnuna itu udah apa namanya mausul silah ya. Jadi nggak langsung aja dia di yazunnuna dan seterusnya itu dari yang hijau di sini fi'il fa'il mubtada khabar dan seterusnya tanpa menyebut mubtada dan khabar yang kuning di luar. Iya. Tetapi saya juga mencoba memahami ini. Menurut saya, hemat saya ini pribadi, memang ayat 46 ini kan menyambung menjelaskan tentang al-khosiina sebelumnya itu. Ya, Jadi sedikit. dia badal terhadap al-khosiina. Nah, tentang apakah dia yang tadi di atas dia ayat sebelumnya itu dia berupa khobar, lalu seterusnya menjadi khobar, menurut saya tidak harus seperti itu, menurut saya. Kenapa? Karena itu sesuatu yang menjelaskan khobarnya itu gitu loh. Jadi dia mulai dengan yang baru sebagai badal khusus menjelaskan tentang al-khosiun. Jadi al-khosiun itu apa? Itu yang mau dijelaskan di sini. Yang dijelaskan itulah khobar sebetulnya. Jadi dia kalau memakai cara grup yang ini sekarang bisa diterima bahwa alazina itu mubtada, kemudian seterusnya adalah khobarnya. Mubtadanya itu apa? Dia bicara tentang hal yang bakal dikhabarkan itu adalah al-khosiin gitu. Ya. Jadi Kalau tidak kemudian harus ya, khobar ya, seterusnya nggak harus. ya, Karena ini ya. pertama kan dia udah ayat yang baru ya. Kemudian jelas badal menurut saya, ya kan? Sehingga badal di sini al-lazina dan seterusnya itu tentang al-khosiun yang dijelaskan apa gitu. Ya, betul, Nah, betul. itu seperti Izin, itu. izin. Ya, kalau Pak Wallahu Musrif, pada contoh-contoh sebelumnya Pak Musrif, itu tipikalnya begini. Seperti begini dia membuatnya, Kalau mubtada dan khobar. kalau mau kalau silah mausul itu kan Pak di dalam kaidahnya silah itu kan lah mahala laha minal i'rab. Iya. Ya, betul. Ya. Enggak, dalam hal Izin, ini karena izin, badal tadi, Bu. Kalau mau disebut. Karena dia izin, izin. badal. Kalau dia Pak Wahyudin, silakan Pak Wahyudin. Iya, Apa? jadi ayat ini alladzina yadununa sampai terakhir itu baik mau jadi posisi sebagai badal atau posisi sebagai khobar, dia tetap sebagai jumlah ismiyah ya. Ya, secara keseluruhan. Jumlah ya, ismiyah. Kalau sudah jumlah ismiyah berarti ada mubtada, ada khobarnya. Ya. ya. Bisa. Begitu. Nah, kalau saya melihat ini sebagai jumlah ismiyah yang menjelaskan ayat sebelumnya, alladzina yadununa itu sebagai mausul silah, sebagai khobar, sebagai mubtada. Nah, nanti kemudian ya berikutnya annahum, Anna itu kan saudaranya Ina kan? Iya. Karena dia Nah, saudara Ina kan? Berarti ini juga akhirnya menjadi sebuah jumlah ismiyah lagi, khobarnya sebagai jumlah khobar yang dalam bentuk jumlah ismiyah dengan Ina, hum sebagai mubtadanya, isim Ina, hum sebagai mubtada, kemudian mulaku. Nah, mulaku sampai berikutnya adalah sebagai khobarnya. Jadi berlapis. Ya, mulaku robihim Pak yang sebagai khobarnya. Berikutnya diikuti dengan atop, berikutnya ada mubtada khobar lagi, begitu Pak? Iya, itu ikut sama kan karena dia atop jadi khobar juga kan? Iya. Kalau mulakunya khobar berarti ini juga khobar juga kan? Karena khobar dari hum dia, bukan khobar dari atas. Iya, betul. Jadi berlapis begitu. Jadi barangkali Pak Wahyudin tadi allazina mubtada, berikutnya adalah khobar secara dari mubtada itu. Di dalam ada mubtada khobar lagi, dua mubtada khobar lagi, begitu ya? Bertingkat. Iya, betul. Ya, gitu kira-kira. Iya, bertingkat, berlapis. Gitu. Terima kasih. Boleh saya berpendapat, Pak? Silakan, Pak, silakan. Jadi kalau saya ya, alladzi ini kan isim mausul. Yang berkembang ke bawah ini kan silahnya dia, Pak. Silahnya mausul itu. Iya. Jadi kalau dia isim mausul, apa yang dibawa sama dia? Misalnya dia jadi mubtada, ke bawahnya harus mubtada juga. Karena silahnya itu nggak lama halilaha minal ikrob. Dia tidak punya ikrob. Dia tidak membawakan ikrob, tapi dia menggunakan ikrob dari alladzi ini gitu. Dan kalau dia khobar, ke bawahnya juga harus khobar gitu. Jadi dia nggak ada di atasnya mubtada, bawahnya khobar. Kalau di bawahnya khobar berarti dia punya ikrob. Ada ikrob khobarnya. Minal ikrob itu maksudnya itu anunya Pak, irobnya Pak.
Iya, betul. Tapi kalau khobarnya Domah kan atau apa? Domah marfu. sama-sama domah dia kan? Enggak, dia makruh apa? Dia itu kan lama halilah hamilang irob itu tidak ada ikrobnya gitu, Pak. Ya mubtada Iya. dia. Kok mubtada? Mubtada itu kan rofa, Pak. Alazina mubtada, betul. Ya alladzina yang ada ikrobnya, tapi Ya. silahnya nggak ada. Ya. Saya izin lagi, maaf, izin lagi. Ini menarik nih jadinya. Oh, Boleh. mumpung Pak Hatta belum nimbrung nih ya. Ya, ya. Bukan boleh nambah. Jadi ini ayat jelas berhubungan dengan 46 sama 45 jelas berhubungan. Ya. Ya kan? Ini adalah menyambung tentang kalimat terakhir dari ayat sebelumnya, al-khosi'in. Karenanya kenapa ini badal di al-lazina itu sebenarnya nyangkut kepada al-khosi'ina tadi. Kalau boleh dipinjam ini, al-khosi'ina itu dimasukin ke ayat ini misal ya. Dimasukin ke situ, jadi boleh disambung. Al-khosi'ina al-lazina, ya kan? Al-lazina yazunnu dan seterusnya itu adalah mausul silah tadi. Jadi satu kesatuan. Jadi mubtada itu sendiri sebetulnya al-khosi'ina. Ya, dijelaskan apa itu al-khosi'ina. Al-khosi'ina allazina yazunnuna dan seterusnya. Nah, itu kalau menurut saya seperti itu. Jadi makanya di Quran lain kita cek yang ini ya, itu dia menulisnya sebagai badal. Artinya dia jelas menjelaskan tentang al-khosi'ina, ya kan? Al-khosi'ina al-lazina. Jadi al-lazina dan seterusnya jadi khabarnya al-khosi'ina itu, karena al-lazina dan seterusnya itu mausul silah. Jadi satu ikatan gitu. Dia menjelaskan tentang al-khosi'ina. Menjelaskan al-khosi'ina itu adalah khabarnya. Iya. Gitu. Badal itu, tahunya badal itu dari artinya Pak, kalau kita Pak gampangnya. Kalau ada ya itu berarti badal dia. Iya. Ini kan di terjemahan sebelah kan juga ada jelas ya. Ya itu kan itu dalam kurung. Ya, jadi ini kalau 2 dan seterus 2 sampai 13 itu kita nggak problem lah. Ini sebetulnya kan jadi kebalik kalau yang ini. Ya kan? Ya kan? Sebetulnya mubtada di sini satu rangkaian karena sudah sebut badal, nggak apa-apa. Satu rangkaian dengan al-khosi'ina sebetulnya yang dimaksud. Ya kan? Karena dia badal. Ya kan? Jadi kalau mau ditulis bahasa Indonesia al-khosi'ina adalah kan gitu yazunnu dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan Pak Hatta nanti bisa Jadi mungkin tadi ya Pak, kita jadi badal. Suara saya dapat didengar tidak? Sudah bagus. Ya, bagus Pak. Ayo Pak. Alhamdulillah, bagus. Kata kuncinya sebenarnya ada pada silah mausul. Silah mausul itu jumlah atau kasibeh jumlah? Sibeh jumlah sih. Jumlah mubtadaiyah itu. Sibeh jumlah. Sekali lagi. Silah mausul itu jumlah apakah sibeh jumlah? Sibeh jumlah. Berarti silah mausul kan bisa jumlah juga. Ya, berarti silah dan mausul jangan dikatakan jumlah. Kalau misalnya begini, Pak Hatta, kita ambil contoh. Ya. Allazi yadribu Zaidan. Allazi yadribu Zaidan. Orang yang memukul Zaid. Allazi yadribu Zaidan. Orang yang memukul Zaid. Misalnya yang memukul Zaid itu adalah Umar, contoh. Umar. Dia bertemu Umar. Allazi yadribu Zaidan. Nah, yang memukul Umar. Allazi yadribu Zaidan, apakah jumlah atau kasibeh jumlah? Bisa dua-duanya Pak, bisa sibeh jumlah, bisa jumlah juga. Kalau dia unsur jumlahnya ada, jadi jumlah dia. Isnadul kalamnya ada kan, ada mubtada, kita lihat dari kita lihat dari mausul silahnya. Nah, allazi yadribu Zaidan itu siapa? Orang Umar, yang memukul Zaidan, Umar. Nah, dalam cerita dari Umar. Berarti Umar adalah orang yang memukul Zaid. Ya. Allazi yadribu Zaidan. Nah, berarti Zaidan. Allazi yadribu Zaidan, pasangan silah dan mausul itu kita jangan mengatakan jumlah.
Sedangkan yadribu itu jumlah fi'liyah memang Jumlah dari secara sorof. silahnya itu mengandung jumlah fi'liyah yadribu Zaidan memang. Ya. Tapi kita berbicara sekarang mausul silah. Ya. Ya, alladzi yadribu Zaidan. Nah, andai kata alladzi yadribu Zaidan kita jadikan mubtada khobar nih. Alladzi orang yang yadribu Zaidan adalah memukul Zaid. Nah, kira-kira mubtadanya bisa dimahkum alaih tidak? Misalnya alladzi adapun orang yang yadribu Zaidan adalah memukul Zaid. Kira-kira kalimat tersebut dapat diterima tidak? Tidak. Tidak terima, tapi harus diketahui madzub. Ada madzub di situ berarti. Iya, betul. Tidak Berbeda dengan sempurna. begini ya. Alladzi yadribu Zaidan huwa Umaru. Nah, Nah, ya, Alladzi yadribu Zaidan huwa Umaru. itu mubtada Adapun khobar udah. orang yang memukul Zaid Ya. wal Umaru adalah Umar. Itu udah Nah, jelas itu mubtada khobar. khobar. Bisa diterima tidak? bisa. Kalau itu bisa mubtada khobar jadinya. Ya, Iya. mubtadanya mausul dan silah itu mubtada. Iya, mausul silahnya jadi Iya. mubtada. Jadi, nah, Heeh. di antara yang bisa menjadi mubtada adalah mausul silah. Sekali lagi, di antara yang bisa menjadi mubtada adalah mausul silah. Mausul saja nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Nah, tetapi kalau kita jadikan mausul sebagai mubtadanya, silah dijadikan khobarnya seperti tadi. Iya, iya. Alladzi yadribu Zaidan. Ya. Alladzi adapun orang yang yadribu Zaidan adalah memukul Zaid. Kira-kira dapat diterima tidak alladzi dijadikan mubtada? Padahal mubtada itu mahkum alaih. Mahkum alaih itu harus jelas. Iya. Enggak. Artinya nggak perlu ditulis kan mubtada di sini. Kalau memulai dari alazina. Iya, begitu. benar. Itu. Iya, benar. Ya. Kita Nah, tulis kami saja di grup seperti itu. ya, Di tulis grup. saja badal atau sifat. Iya. Berarti tadi Jadi khobarnya itu dari atas ke dan bawah. khobarnya juga tidak ada kan Pak Atta ya di sini ya. Nggak perlu ada khobar mubtada khobar. Ada dia khobar karena tadi sifatnya dari al-khosyiin, dia itu sifat atau badalnya berarti dia masuk ke khobar. Nggak perlu Nah, menurut saya. khobarnya bukan khobar dari al-lazina. Kalau dijadikan Bukan. khobar dari al-lazina, Dari khosyiin ya, tadi. ya. Nggak bisa, Pak Atta kan sudah menjelaskan tadi contoh allazi yadribu apa tadi ya. Sehingga kalau melihat dari konteks ayat ini ya cukup di situ disebut badal alazinya, yang lainnya ya fiil-fiil seterusnya itu, fiil file itu. Ya. Kalau ada khobar, Yazunna annahum mulaqu rabbihim itu sebagai silahnya. Iya. karena dia silah, benar. Iya. Karena dia silah. Sepakat saya. Jadi gimana ini? Jadi mubtadanya tidak ada ya? Dan Jadi kita harus badal harus aja. pa- Udah. harus kita pahami, nah, di antara yang boleh menjadi mubtada adalah mausul silah. Di Bukan antara yang boleh menjadi mubtada adalah mausul silah. Itu satu kesatuan. Itu Mausul bisa. silah boleh menjadi mubtada. Bukan Faktor berarti sama khobar. mausul jadi mubtada silahnya menjadi khobar. Bukan berarti begitu. Tetapi, nah, di antara yang boleh menjadi mubtada ada mausul silah. Contohnya tadi, alladzi yadribu Zaidan. Adapun orang yang memukul Zaid, misalnya, adapun orang yang memukul Zaid yukhadu misalnya. Adapun orang yang memukul Zaid yukhadu ukhida telah ditangkap misalnya. Alladzi yadribu Zaidan. Adapun orang yang memukul Zaid ukhida telah ditangkap. Mana mubtadanya? Iya, iya, iya. Mausul silah. Alladzi yadribu Zaidan. Orang yang memukul Zaid. Mana khobarnya? Ukhida telah ditangkap. Pak Atta, Iya. kalau saya pahami Pak Atta ini, berarti dalam konteks ayat ini, kalau boleh saya tambah di ujung ayat, ada baris 14 dan seterusnya, allazina yazunnuna dan seterusnya sampai 13, ya kan? Saya tambah, ulaika humul khosi'un, itulah khobarnya. Baru bisa dia menjadi mubtada allazina sampai 1 sampai 13 jadi
mubtada ditambah khobarnya ulaika humul khosiin. Gitu kan Andai kira-kira. kata, andai kata Nggak kalimatnya boleh. tersebut demikian, andai kata kita Ya, berandai-andai ini, ya. ya itu demikian boleh. Andai, Mm-mm. tapi itu kita berandai-andai. Ya, kalau tidak ada itu artinya tidak bisa kita sebut karena ini 113 itu adalah mausul silah satu kesatuan. Kan begitu maksudnya Iya, kan? iya, Nah, sehingga tidak mungkin ada mubtada khabar di situ. Dia belum iya, dia menerangkan yang sebelumnya. Makanya saya bilang tadi, kalau sekiranya boleh ditarik al khosi'un allazina, mungkin itu boleh iya eh, benar. Pak Apa Tayang. yang dikatakan oleh Pak Taufik itu benar. Pak Hatta, Pak Hatta. Bentar, Pak Hatta. Mangga, Sekarang mangga. kalau saya ada kalimat begini, alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina mubtada atau bukan? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Wa Nah, yuqimuna sholat. yang Dan seterusnya. mubtadanya yang mana? Mubtadanya alladzina. Kemudian yuk minuna jadi apa? Jadi khobar. Nggak bisa, Pak. Nggak Bisa. bisa. Kenapa? Kalau ingin jadi mubtada, alladzina yu'minuna bil ghaibi, adapun orang-orang yang beriman kepada yang gaib baru Nah, boleh jadi di mubtada. titik. Coba lihat di Robul Quran, Pak. Di situ ada jelaskan alladzina itu adalah mubtada. Iya. Yu'minuna itu adalah Khobarnya di mana? Khobarnya di mana? khobarnya yu'minu sebagai fi'il kan bisa khobar jadi fi'il. Coba dibuka lagi, dibuka lagi. Nggak bisa. Dibuka lagi, saya udah buka. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma yunfikun. Kemudian teruskan ayatnya. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Nah, jumlah Itu tersebut khobar. boleh menjadi khobar dari mausul tersebut. Mausul itu, Pak, saya tahu ya, walau mungkin salah ya. Kalau yang dikatakan Pak Mausul silah itu, sebentar, mausul silah itu, mausulnya sendiri bisa jadi mubtada, atau kalau bisa juga mausul silahnya mubtada, khobarnya yang lain. Jadi jangan diputus mausul tidak bisa jadi mubtada, itu aturan dari mana? Bisa. Nggak ada itu. Aturannya dari bahwa mausul silah itu bukanlah jumlah, bukanlah mubtada khobar, tetapi Mausul merupakan sibeh jumlah. dia bisa jadi sibeh, bisa jadi jumlah, Ustaz. Coba ditinjau lagi deh. Tidak seperti itu anunya, apa namanya, kaidahnya. Mausul silah, mausul bisa jadi mubtada, Mausul atau silah juga mubtadanya bisa. itu mausul silahnya. Nanti ada Iya. keterangannya gitu, bisa begitu. Teorinya kan begitu memang. Iya, sementara ini begitu, jadi jangan diubah lagi. Nanti kacau balau kita tarkibnya. Coba diulang lagi, Pak, itu Pak Atta. Pak Atta juga bisa lupa kan? Ya, Ya, saya mangga, tahu mangga. juga teorinya Ya, seperti coba itu. diulang lagi lah. Cuman Jangan terlalu saklek ya. Namanya belajar ini kan bareng-bareng, kita nggak bisa harus begini, nggak bisa. Ada pendapat lain. Mausul silah, mausul bisa jadi mubtada, mausul silah bisa jadi mubtada. teorinya begitu. Silahnya bisa jadi khobar atau langsung jadi mubtada, keseluruhannya bisa begitu dengan Iya. ada Iya. kata-kata lain setelah mausul silah itu. Itu yang saya pahami, wallahu alam ya. Bagaimana Pak Rangguti? Benar begitu. Nah, Pak Rangguti banyak Nanti bagian juga dari kapan mausulnya sebagai mubtada, kapan silahnya sebagai khobar, itu tergantung di konteks pengertiannya itu memang. tergantung konteks. Iya. Tapi secara kaidah boleh. Boleh. Banyak buku yang mengatakan seperti itu. Banyak. Ini saya tanya Mang Ai ini, Mang Ai. Bisakah mausul jadi mubtada? Bisa sekali. Contoh itu allazina yu'minuna bil ghaib, contohnya itu. Allazina itu adalah mubtada, yu'minuna bil ghaib adalah khobarnya. Iya, nanti Ada yang kalau salah. seperti itu Mang Ai itu malah yang pemula ini nanti malah bingung jadinya. Baik, untuk sementara dilihat lagi. Dihulu dulu lah, ya, jangan dipastikan. untuk sementara Ya. kita gunakan irob yang alladzina dan yazununa sebagai mubtada khobar, silakan. Nah, Ya. tetapi adapun dari Pak Taufik itu usulan dari Pak Taufik itu memang benar. Bisa juga ya. Tergantung sikon, Pak, tergantung keadaan kata-katanya, tergantung keadaan kalimatnya. Kadang-kadang kita bilang mubtada nggak ketemu khobarnya, jadi harus atau kalau kita gabung mubtadanya itu adalah mausul silah, khobarnya nggak ketemu, jadi harus dipisahkan. Begitu cara kita mengirob itu, mentarkibkan. Balik lagi dia mubtadanya sebagai mausul, silahnya adalah khobar gitu ya.
bisa begitu kan Pak? Tapi artinya Pak jadi menyeleweng banget. Misalkan gini kan tadi Menurut Aladina Bu Risma Yadununa ya. nyeleweng ya, menurut yang lain kan enggak. Menurut saya kan enggak. Orang-orang ya, adapun orang-orang yang Iya. adalah mereka menyangka gitu kan, asal nggak ini gitu kan. Enggak begitu terjemahannya. Terjemahannya alazina itu menggantikan badal dari khosiina. Ya kan sebagai mubtada dia. Khosiina jadi mubtada dalam hal ini bisa kan? Atau jadi khobar nanti yang berikutnya jadi mubtada khobar lagi bisa kan gitu. Bisa jadi jumlah. Khobar itu kan bisa berupa jumlah, Bu. Tidak harus berupa yang lain. Bisa berupa jumlah juga. Yazunnu menyangka ya, mengira ya. Yazunnuna bil apa tadi dan seterusnya itu kan bertemu dengan Allah mereka itu. Kita memang harus mengecek lagi ya. Saya pikir yang pendapat Pak Supri tadi pasti ada rangkaian sedemikian rupa sehingga memang ada unsur mubtada khabar gitu loh. Tapi kalau surat ini kalau kita hanya mulai dari 1 sampai 13 nggak bisa alazina itu disebut mubtada kemudian 2 dan 13 itu khabar karena dia mausul silah satu kesatuan. Kecuali kita sepakat misalkan badal ke al-khosiina ditulis di sorof itu sebetulnya yang mubtada itu al-khosiinanya itu gitu loh maksud saya ya kan al-khosiunanya itu baru dia mausul silahnya itu sebagai khobar 1 sampai 13 kan mausul silah kan sepakat kan ya kan sepakat. Nah, al-khosiina ini al-khosiuna kan karena dia apa nasab karena ada ala tadi ya kan di depan. Tapi kalau dia dimulai dengan baru lagi itu al-khosiuna ya kan marfu dia sehingga dia mubtada allazina gitu. Pendapat Pak Taufik tersebut berarti alladzina yadzunnuna seterusnya sampai akhir ayat berarti mausul silah tersebut adalah khobar dari mubtada mahdzuf. Ya, alladzina yazunnuna itu pun boleh. Ya. Sebagai khobar. Bisa begitu satu pendapat lain jadi mubtada khobar boleh juga kan Ustaz? Tidak saklek jawabannya tidak satu. Kan kalau Ustaz ya, mangga silakan. Ya, Ustaz bilang itu kalau ada 2 orang penafsir bisa jadi 4 tafsirnya. Jadi kita nggak bisa pilih satu aja yang benar yang lain salah gitu nggak bisa. Betul Pak Hatta? Ya, mangga silakan. Ya, bisa dilihat lagi lah. Bapak-bapak, saya sebetulnya lagi libur ini, cuma saya mendengar ada dispute. Jadi begini, bahwa aladina kalau di tengah kalimat itu dia tidak bisa jadi mubtada. Tapi kalau di awal kalimat, karena dia isim mausul, maka dia berhak menyandang sebuah jabatan. Maka ini betul mubtada aladina, kemudian yadununa dan seterusnya adalah sebagai khobar. Nanti tolong Pak Hatta harus menjelaskan tentang yadununa sebetulnya membutuhkan 2 maf'ul, tetapi diwakili oleh mubtada khobar yang di bawahnya gitu ya. Sada musada itu nanti tolong itu yang penting malah terlupa. Nah sekarang tadi Ibu Lisma mengatakan karena mausul silahnya, nah ini kalau mausul silahnya jelas dia tidak memiliki mahal. Berarti 1 sampai 13 sekarang menjadi tidak memiliki mahal. Sebelumnya adalah kalimatnya kalimat ismiyah. Kalimat ismiyah ini menjadi tidak memiliki mahal karena dia sebagai sifat ataupun badal kepada kata sebelumnya yaitu khosina. Kalau itu ya, maka warna mubtada dan khobar itu masih harus warna hijau. Kemudian yang sekarang hijau itu jadi warna biru. Yang sekarang biru jadi merah. Nah, berarti ada yang kuning kalau gitu. Kuningnya mana? Kuningnya hal. 1 sampai 13 itu masih nyambung dengan yang atas. Coba di atasnya kan hal, coba di atas. Di atasnya. Nah, itu kan hal 2. Hal 2. Nah, hal 2-nya itu nyambung gitu loh ke bawah.
Iya, betul. Nah, jadi terus ke bawah, makanya tadi dikasih bintik-bintik di akhir daripada 14 oleh Pak Rangkuti, oleh Pak Supriyadi. Sekarang juga jadi bintik-bintik di awal sini karena ini ada satu kotak lagi setelah O. Nah, jadi ini harus geser, tapi nantilah itu Oke, baik. geser, itu menjadi hal semua. Masih sebagai hal dari kalimat yang pertama gitu. Clear ya? Ya, ya. Tadi idenya Ibu Lisma itu maksudnya. Jadi si mubtada khobarnya masih hijau karena itu masih menerangkan si hijau, si khobar tadi gitu sebagai badal ataupun sebagai sifat. Sifat. Di beberapa irobil Quran bilangnya sifat, di beberapa yang lain juga bilangnya badal gitu. Mengapa pertanyaannya Aladina kok bisa jadi nyatakan sebagai mubtada? Karena ini seolah-olah awal kalimat asalnya. Oh, itu mubtadanya, khobarnya berikutnya itu sudah betul. Tapi keseluruhan mausul silah yang ini berubah menjadi tidak memiliki mahal karena dia nyantol kepada si hosiina gitu. Sehingga kalau dia nyantol warnanya harus sama-sama hijau. Kemudian kalau gitu si kuning atas hal 2 bablas ke bawah bablas gitu. Menutupi 1 sampai 13 adalah hal 2 gitu. Itu aja tambahannya. Maaf saya lagi libur nih, lagi packing jadi saya pergi lagi ya. Mohon maaf. Oke, teruskan. Baik ya. Jadi ini ada ada 4 warna ya, kuning, hijau, biru dan merah itu Pak. Kuning. Ya, yang sekarang Kuningnya kuning itu ini. halnya ke atas, halnya. Nah, kemudian yang 1 sampai 13 itu karena badal tadi atau sifat dari hosiin dia sebagai warna hijau ya. Jadi hijau, kemudian dia punya anak fiil fa'il yang maf'ul bih itu dia biru. Nah, dia mempunyai anak kalimat lagi mubtada khobar dan mubtada hal ke-13 khobar itu warna merah gitu, Pak. Jadi sesuai dengan yang tadi diterangkan Pak Musrib jadi begitu. Ya, Kalau ya. diizinkan saya share boleh? Oh boleh ya, lebih baik Bu. Daripada Ya, ini nanti lama lagi di merge ya. unmerge lagi. Mangga, saya share ya. Ya, ya. Saya bisa nggak share ya? Bisa nutup aja langsung atau saya tutup dulu? Stop aja. Nggak bisa, Pak. Terus jadi co-host dulu dia. Co-hostnya belum jadi co-host. Saya udah jadi co-host. Bisa. Udah, Berarti tapi nggak bisa. harus saya stop aja ya? Parangkuti harus itu dulu, harus stop dulu ya. Udah saya stop itu. Share, oke. Nah, ada nggak Pak? Belum, hampir. Sedang Hampir. jalan. Udah Bu. Udah Ya. ada. Nah, jadi gini Pak. Yang ini tadi hal oke, kan, oke. ini masih Iya, hal iya. ya. Nah, kemudian yang ini karena tadi sifat dari hosiin, dia itu berarti masih hijau nih sampai nyantol ke atas kan ya. Nah, kemudian dia mempunyai anak fiil fa'il maf'ul bih yang ini jadi warna biru. Dia mempunyai anak mubtada dan khobar. Jadi begini Pak, sesuai yang tadi diterangkan Pak Musrif. Ntar dulu Bu. Ya, oke Bu. Jadi Ya, kalimat lengkap ayat ini adalah badal ya sebetulnya ya. Iya, iya. Kalimat lengkap 1 sampai 3 ini kan masih termasuk ke hal ya. Masih ke hal karena ada di sini ada cantolannya ini sebagai badal atau sifat dari hosiin. Sedangkan hosiinnya di situ kan masih warna hijau kan ya Pak ya. Nah, berarti ini warna hijau nih, si ini warna hijau. Kemudian dia mempunyai anak kalimat fi'il fa'il ini dan maf'ul bih. Dia mempunyai anak kalimat mubtada khobar dan karena ini dirangkai oleh waw athof, maka ini jadi sama gitu. Nah, ini mungkin yang nanti akan diterangkan sada musada itu ya, Pak. Ya, stop share ya, punten. Ya. Udah kan, Pak? Udah. Iya. Kalau Bagan mah insya Allah lah mengikuti yang itu ya. Iya. Kalau Bagan mah udah mengikuti yang hasil. Mangga diteruskan. Lah, ke ayat berikutnya. Ada yang mau menjelaskan itu? Pak Hatta tadi mau menjelaskan sada musada ini. Silakan share dulu itu. Ini sudah ini Pak Hatta. Nah, zona itu adalah saudaranya kana. Saudaranya. Ya, menawasi terhadap mubtada dan khobar. Mana mubtadanya? Hum. Nah, hum mulaku. Nah, hum mulaku. Hum sebagai mubtada,
mulaku sebagai khobarnya. Hmm. Kemudian mubtada tersebut dinasih oleh anna. Jadi annahum mulaku rabbihim. Nah, berarti hum sebagai isim anna dan mulaku rabbihim sebagai khobarnya. Nah, ternyata jumlah ismiyah annahum mulaku rabbihim ini menjadi maf'ul bih dari yazunnuna. Yadunnuna, ya. Sedangkan yazunnuna itu mempunyai dua maf'ul bih. Ya. Yazunnun mempunyai makna meyakini, di sini mempunyai makna meyakini. Nah, jadi mereka meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya mereka, bahwa mereka akan menemui Tuhannya mereka. Nah, berarti masdar muawal dari annahum mulaku rabbihim menempati dua posisi maf'ul bih dari yazunnuna. Demikian juga wa annahum ila rabbihim atau rabbihi itu. Rabbihi. Ila rabbihi roji'un. Annahum ilaihi. Annahum ilaihi ya. Ilaihi. Wa annahum ilaihi roji'un. Nah, demikian pula ini. Jadi ada mubtada yaitu hum, khobarnya roji'una. Mubtada tersebut dinasih oleh anna menjadi annahum roji'una ilaihi. Nah, annahum roji'una ilaihi. Nah, ternyata ini pun diatopkan kepada jumlah annahum mulaku rabbihim. Kita tahu bahwa amil pada maktub itu sama dengan amil pada maktub alaih. Makanya ini pun mempunyai amil dari yazunnuna. Maka annahum ilahi roji'un pun menempati dua maf'ul bih dari yazunnuna. Maka kita sebut masada maf'ulai yazunnuna. Jadi masdar muawal tersebut ngajegang. Ngajegang karena maf'ul ke-1 dan maf'ul kedua. Ya, untuk orang Sunda pasti paham itu ngajegang. Punya dua bukan kaki orang gitu Sunda. ya. Silakan diterjemahkan sendiri loh. Karena saya kesulitan menemukan padanan kata ngajegang. Terus terang saya kesulitan Mempunyai dua kaki untuk gitu Pak, bersandar ke dua kaki. Iya. Saya kesulitan mencari padanan yang sama untuk bahasa ngajegang. Saya kesulitan sebenarnya. Nah, itu yang dapat saya jelaskan bahwa annahum mulaku rabbihim sudah tadi dikatakan bahwa mempunyai masdar muawal yaitu liqa'ahum Pak robbahum. Liqa'a rabbihim. Iya, liqa'a rabbihim boleh. Jadi liqa'a rabbihim boleh. Boleh juga liqa'ahum robbahum boleh. Yeah. Jadi liqa'a berarti bisa diidopatkan kepada fa'ilnya, bisa diidopatkan langsung kepada maf'ul bihnya boleh. Jadi bisa liqa'ahum robbahum bisa juga liqa'a rabbihim. Maf'ulnya dua Tat ya. Harusnya Maf'ul dua. yang mana? Yang satunya masuk atau bagaimana Tat? Harusnya tadi itu Pak bisa jadi yang yazunnuna. Yang pertama masdar muawal yang pertama itu ada dua, jadi dua maf'ul atau bagaimana? Satu ini yang satu, yang keduanya masuk. Jadi satu maf'ul bih menempati dua. Oh begitu. Sada, Mas Sada. Jadi satu maf'ul bih menempati dua posisi. Ya, itu hanya terjadi pada masdar itu hanya terjadi pada masdar muawal saja Pak. Iya. Contohnya pada masdar muawal ini. Dua posisi. Iya. Satu posisi pertama apa? Posisi kedua apa Tat? Posisi pertama maf'ul bih ke-1 dari yazunnu dari yazunnuna. Posisi yang kedua maf'ul keduanya. Apa? Annahum. Mahzub atau ini juga sama? Sama. Jadi maf'ul tidak ada yang mahzub, tidak ada yang mahzub. Nah, andai kata annahum anaknya tidak ada nih. Kita berandai-andai, bukan kita merubah ayat Quran, tapi kita berandai-andai. Nah, yazunnuna berarti yazunnunahum
Ya, Zoom. mulaqi rabbihim. Jadi mereka menyangka terhadap mereka, kemudian mulaki sebagai maf'ul bih dari yazununa. Andai kata itu tidak ada anaknya. Nah, karena telah dinasih oleh anak, nah jadi Jadi nyatu ya. mulaki tersebut dijadikan satu kesatuan sebagai masdar mu'awal. Makanya yang satu kesatuan tersebut telah diikat oleh anak, yang diikat oleh anak tersebut menempati dua posisi maf'ul bih dari yazununa, maf'ul bih ke satu, maf'ul bih kedua. Andaikan anak tidak ada, ya, andaikan anak tidak ada, hum sebagai maf'ul bih ke satu, mulaku, nah menjadi maf'ul bih kedua, maka menjadi mulaki, menjadi nasab. Andai kata ini kita berandai-andai, bukan kita merubah ayat Quran. Mohon maaf, saya bukan merubah ayat Quran. Ini seandainya. Memahami nosorot. Iya. Nah, berarti mubtada dan khobar tersebut telah diikat menjadi masdar mu'awal. Nah, masdar mu'awal tersebut menempati dua posisi maf'ul bih dari yazununa tersebut. Iya. Apa istilah tadi, Ustaz? Masada maf'ulai yazunnuna. Jadi masdar mu'awal tersebut menempati dua posisi maf'ul bih ke satu dan maf'ul bih kedua dari yazunnuna. Saya belum jelas tak? Pak Hatta, ini berlaku untuk ini aja ya. Kalau biasanya masada itu yang apa sifatnya itu masdariyah ya Pak? Iya. Pak Hatta, boleh nanya Pak Hatta? Mangga. Nah itu kan kalau tadi kan kalau zona itu harus punya dua maf'ul bih kan? Iya. Boleh, istilahnya boleh atau harus ya? Harus berarti harus ada dua kan? Nah tadi Pak Hatta mengatakan bahwa masdar mu'awal ini sudah mencakup dua maf'ul bih gitu kan? Saya mau lebih jelas lagi, maf'ul bih pertamanya apa, maf'ul bih keduanya apa gitu, atau sama aja itu juga gitu, bagaimana? Itu juga. Itu juga ya, oke Pak. Iya. Masalahnya saya kesulitan menterjemahkan ngajegang. Nah kalau menjegang itu misalnya begini, jayed ngajegang di antara dua tepi. Nah jayed ngajegang di antara dua tepi. Nah tepi yang kiri tetap jayed, tepi yang kanan tetap jayed. Hanya saja kakinya bertumpu pada dua sisi begitu. Jegang ya. Jegang. Pak Supri ngerti. Tanya dulu Pak. Saya ada pematang di sawah, kaki jahitnya satu di kiri, satu di kanan pematang itu kan? Iya, jadi yang satu di maf'ul bih ke satu, yang satu di maf'ul bih kedua begitu. Padahal jahit juga kan? Jahit juga. Bukan jahit yang lain. Iya. Mengangkangi. Mengenai Saddam Hussein itu. Kalau diibaratkan begini nih. Jahit mempunyai dua kaki kiri dan kaki kanan. Apa kaki kirinya? Hum. Apa kaki kanannya? Mulaku robihim. Tetapi hum mulaku robihim ini adalah anggota badan dari jahid, dari annahum mulaki robihim. Nah, jadi hum tersebut merupakan bahagian dari masdar mu'awal dari annahum mulaku robihim. Nah, jadi masdar mu'awal tersebut menempati posisi dua maf'ul bih dari yazununa itu jika kita ibaratkan. Ya. Enggak, udah mau jam 21 nih. Satu ayat lagi, masih satu ayat lagi. Silakan, ayat yang terakhir aja Pak Hatta, sedikit lagi. Tadi Pak Hatta mengatakan zona itu saudaranya Kana, kan beda. Harusnya kan ada tiga nawasi. Mohon maaf, bukan saudaranya Kana, bukan salah. Nawasi ketiga. Bukan sama-sama nawasi. Ya, sama-sama nawasi. Mohon maaf, saya salah ucap. Jadi Kana, Ina, zona. Ya, zona. Maksudnya sama-sama nawasi dengan Kana, tapi bukan saudaranya Kana, bukan. Tapi termasuk nawasi. Temannya Pak, temannya, bukan juga. Ya, sama-sama nawasi, tapi bukan saudaranya. Tapi CS-na gitu. CS-na. Iya. Enggak Pak, dilanjut. Aduh, ini kok ada sedikit trouble saya ya, kok nggak bisa dikecilin ininya, ntar ya. Apanya Pak? Kecil Pak? Nggak bisa. Oke. Pasti kelihatan ya.
Sudah kelihatan itu? Oke. Ini ayat 247 itu kan sudah sebetulnya ini kan pengulangan dari ayat 40 saja ini ya. Yang baru itu cuma dari 11 sampai 17. Jadi dari kalau di Nau dan Sorotnya itu sebetulnya ini nyontoh copy paste dari ayat sebelumnya yang di 40 itu sampai dengan nomor 10 alaikum itu. Tapi sekilas kita coba cepat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Artinya, hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kalian. Dan ingat pula lah, dalam kurung ingat pula lah bahwasanya aku telah melebihkan kalian atas seluruh umat. Nah, kalau yang 1 sampai 10 itu sudah dibahas ya. Ya Bani Israel itu adalah nida mudada, terdiri dari ya, wahai, huruf nida, lalu Bani Israel ini adalah mudhaf ilaih sekaligus menjadi munada. Lalu kemudian uzkuru, ingatlah, ini adalah fi'il amar dhamir antum wasantika sakaro yazkuru di dalam kolom nahu menjadi berkedudukan sebagai fi'il fa'il. Ni'mati itu adalah mudhaf ilaih, terdiri dari nikmati isim nakiro nasab mudhaf dan juga sekaligus nanti menjadi mausuf. Kemudian yi adalah dhamir mutakalim, aku dhamir mutasil mudhaf ilaih, ini mudhaf ilaih. Lalu kemudian ini nanti menjadi maf'ul bih, tapi karena dia menjadi sifat yang disifati oleh allati an'amtu alaikum, maka ini adalah menjadi maf'ul bih seluruhnya ke bawah, yang terdiri dari allati sebagai isim mausul, nasab menjadi sifat mensifati nikmati. Lalu kemudian an'amtu ini adalah fi'il madhi dhamir ana wazan 7 menjadi silah. Ini maf'ul ha yang masuk ini dari Pak Muslim, ini saya copy paste aja tuh. Ini kedudukannya adalah fi'il fa'il, lalu kemudian alaikum huruf jar dan kum adalah dhamir muttasil majrur menjadi jar majrur, ini menjadi maf'ul bih ghairus shari. Nah, itu sudah clear itu seharusnya ya, karena ini sudah dibahas di ayat 40. Dan sekarang itu tinggal ini aja. Wa anni faddaltukum alal alamin. Bahwasanya sungguh aku telah melebihkan kalian atas seluruh umat. Nah, kami melihat ini adalah huruf atop, ini diatopkan aja ke 5 sampai 10. 5 sampai 10 ni'matil lati an'amtu alaikum. Sehingga dengan demikian ini menjadi maf'ul bih di kalimat induknya, tapi terdiri dari anak kalimat, yaitu innanya sebagai huruf masdariyah, i dhamir mutakalim ini menjadi mubtada, isim inna mubtada jadinya faddaltu ini menjadi fi'il fa'il, kum dhamir muttasil nasab menjadi maf'ul bih, sedangkan alal alamin atas seluruh umat menjadi ini adalah isim fa'il jamak muzakkar salim majrur, ini jar majrur, ini menjadi maf'ul bih ghairi shari, sedangkan khobar innanya itu adalah faddaltukum alal alamin. Kira-kira begitu. Hanya di sini ini mesti diskusinya ya. Yang saya tanyakan itu allati allati itu coba lihat yang mausul. Itu? Nah, allati an'amtu alaikum itu menerangkan apa? Allati yang aku telah sekalian. Baris 11 Pak, baris 11. Nah, yang 7 baris 7 harusnya. Allati an'amtu alaikum itu menerangkan siapa? 56. Nikmatku, Nikmati. Ya, menerangkan nikmatku. Nah, itu ada mausul dan silah. Berarti mausul silah tersebut kedudukannya sebagai apa? Sifat. Jadi sebagai sifat. Apakah ini sudah benar? Betul Pak, udah? Iya, sudah benar. Sudah betul. Iya, sudah benar, itu pas. Tarkib seperti itu adalah sudah pas. Betul. Udah benar, Pak. Oh, ya. Ini kerjaan musyrif juga sih. Iya, tapi ya benar ini nikmati ya.
Ya, ini kan udah ada Ya, mausuf ini kan sifat nakiro sama ya. Nakiro diikuti ya. oleh jumlah ya sifat kan. Kan begitu ya? Sebenarnya nikmati itu makrifat. Nikmati didapatkan kepada domir. Sesuatu Iya, yang didapatkan kepada makrifat berarti makrifat. Marifat. Sedangkan Oh mausul iya. pun makrifat, berarti makrifat mensifati makrifat. iya. Oh Mahal iya, ya, tidak apa-apa. mahal ya, Tetap mahal. tetap saja masuk sifat, tidak apa-apa. Iya, Menikah itu Ya, masuk sifat. mahal. Sebagai mahal. ya. Ya. Sifat. Jadi ini Udah bukan kok isim itu. nakiro ini Pak isim al-marifat ini kah? Kan nikmati itu didapatkan kepada isim domir. Isim domir itu Ya. makrifat. 5-6 Ketika jadi didapat kepada marifat. makrifat berarti makrifat. Allati mausul itu makrifat. Ya. Tidak, maksud saya ini saya tuliskan nikmati isim nakiro. Apa diganti isim marifat juga kan? Nikmati itu gabung, Pak. Enggak, begitu idofah ya. menjadi Begitu mudah menjadi baru nikmatku menjadi menjadi idofah dia, udah Idofah dia. marifat dia. Oke. Ya. Ya. Bagusnya disambung nikmati. Ya. Oke, ada lagi ini yang terakhir ini sebetulnya yang menjadi latihan minggu ini. Kalau yang itu sudah dibahas ya. Kecuali kalau ada lagi pertanyaan lain mengenai itu. Udah, Pak. Kayaknya Baik, udah sama ininya apa? Yang kiri dengan yang kanan udah pas. Oke, Udah. baik. Tabelnya seperti ini. Ya Bani Israel, ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ya Bani Israel itu adalah nida munada. Ini kalimat baru. Lalu kemudian ini adalah ada koma. Lalu kemudian ada koma kan ya, ada ya. Lalu jawab nida munada. Lalu kemudian uzkuru itu adalah fi'il fa'il. Nikmati allati an'amtu alaikum. Ini tadi yang menjadi mausuf sifat menjadi maf'ul bih satu. Kemudian maf'ul bih satu itu terdiri dari fi'il fa'il. An'amtu alaikum itu adalah maf'ul bih ghairu sharih. Lalu anni faddaltukum alal alamin. Ini masih sambungan jawab nida mudada. Ini menjadi maf'ul bih dua yang terdiri dari anni adalah mubtada, faddaltukum alal alamin menjadi khobar. Khobarnya itu sendiri terdiri dari fi'il fa'il yaitu faddaltu, maf'ul bihnya adalah kum, alal alamin menjadi maf'ul bih ghairu sharih. Seperti itu Bapak dan Ibu. Sudah jam 21, sudah melebihi sedikit. Ini belum rangkuman. Gimana? Kita cukupkan dulu segitu? Cukup kali ya. Gimana? Mungkin ada yang komentar? Cukup kayaknya Pak. Cukup ya, Pada diem semuanya. Ya, nanti dipelajari lagi kan? Ya, oke, Ya. baik. Baiklah, Kalau begitu, gitu kita kembalikan lanjut dengan rangkuman kali ya dari Al-Kabir, Ustadz Kabir kita, Sailan, Musin Sailan. Silakan. Silakan Pak. Masya Allah, luar biasa ini malam ini sampai lewat dari jam 9. Ustadz Kabir, silakan Ustadz Kabir. Sudah selesai ini. Dirangkum dan didoakan kita semuanya. Insya Allah. Jadi rangkumannya gini aja. Jadi ayat 45, ya wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Dan mohonkanlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang yang khusyuk. 46-nya adalah alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya, kepada Tuhannya. Jadi setelah menjelaskan betapa jeleknya keadaan dan sifat-sifat Bani Israel, sehingga akal mereka tidak bermanfaat bagi diri mereka sendiri. Dan kitab suci mereka yang ada di tangan mereka pun tidak mendatangkan faedah apapun bagi mereka. Maka Allah memberikan bimbingan kepada mereka menuju jalan yang paling baik, yaitu agar mereka memohon pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan sholat. Yang dimaksud dengan sabar di sini ada beberapa, ini saya ambil dari Departemen Agama, tafsir dari agama. Yang pertama, sabar itu adalah tabah menghadapi kenyataan yang terjadi, tidak panik dan tetap mampu mengendalikan emosi. Yang kedua, dengan tenang menerima kenyataan dan memikirkan mengapa hal itu terjadi. Apa sebabnya dan bagaimana cara mengatasinya dengan sebaik-baiknya.
Yang ketiga, dengan tenang dan penuh perhitungan, serta tawakal melakukan perbaikan dan menghindari sebab-sebab kegagalan, dan melakukan antisipasi secara lebih tepat berdasar pengalaman. Tadi juga sudah dikatakan, sabar itu di dalam Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir juga dikatakan bahwa sabar itu adalah puasa, gitu. Bersikap sabar berarti melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhkan diri dari larangan-larangannya dengan cara mengekang syahwat dan hawa nafsu dari semua perbuatan terlarang. Melakukan salat dapat mencegah kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dan dengan salat itu pula kita selalu ingat kepada Allah. Sehingga hal itu akan menghalangi kita dari perbuatan-perbuatan yang jelek. Baik diketahui orang lain maupun tidak. Salat adalah ibadah yang sangat utama di mana kita dapat bermunajat kepada Allah 5 kali setiap hari. Tentu saja di sini salat maksudnya adalah salat yang khusyuk. Salat yang benar-benar, karena di dalam satu ayat dikatakan ada juga orang yang salat tapi dia tidak khusyuk karena salatnya itu hanya untuk show aja. Rasulullah SAW bersabda, apabila menghadapi masalah, Rasulullah apabila menghadapi masalah, dia salat. Itu riwayat Ahmad. Melakukan salat dirasakan berat dan sukar, kecuali orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang benar-benar beriman dan taat kepada Allah, dan melakukan perintah-perintahnya dengan ikhlas, karena mengharap keridhoannya, serta memelihara dari adabnya. Bagi orang yang khusyuk melaksanakan salat tidaklah dirasakan berat, sebab pada saat-saat tersebut mereka tekun dan tenggelam dalam kemunajatan kepada Allah, sehingga mereka tidak lagi merasakan dan mengingat sesuatu yang lain, baik berupa kesukaran maupun penderitaan yang mereka alami sebelumnya. Mengenai hal ini Rasulullah bersabda di dalam riwayat Ahmad dan Nasa'i, dan jadikanlah ketenangan hatiku, dan dijadikan ketenangan hatiku di dalam salat. Ini disebabkan karena ketekunan dalam melakukan salat merupakan suatu yang amat menyenangkan baginya, sedang urusan-urusan duniawi dianggap melelahkan. Di samping itu, mereka penuh pengharapan menanti-nanti pahala dari Allah atas ibadah tersebut, sehingga berbagai kesukaran dalam melaksanakan dapat diatasi dengan mudah. Hal ini tidak mengherankan, sebab orang-orang yang mengetahui hakikat dari apa yang dicarinya, niscaya ringan baginya untuk mengorbankan apa saja. Oke, itu aja saya ringkas. Yang 47. Kenapa? Lanjut dengan doa, Pak Ustaz. Langsung dengan doa aja ya. Ya, doanya panjang-panjang sekalian. Enggak usah. Doanya gini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yafin ma huwa yukafi mazida. Amin. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afa indasab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa ta'afana mar abrar. Rabbi ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, maafkanlah kami, ya Allah, maafkanlah ibu bapak kami, ya Allah, maafkanlah guru-guru kami, ya Allah, maafkanlah teman-teman kami, ya Allah. Rabbi ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin wal muslimat al mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina. Ya Allah, maafkanlah kami. Rabbi ighfir lana. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak.